Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Welcome home. Shalom saudaraku. Shalom. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu sampai kami pada saat ini untuk datang beribadah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk memulaikan ibadah kami. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Sama-sama dengan ibadah kami dari awal akhir. Haleluya. Amin. Amin. Semua bernyanyi dan berseru pada
tetap berdiri saudara. Siapa yang percaya berkat Tuhan selalu mengalir. Mari kita angkat tangan buat Tuhan kita Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tercela bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan Kau yang sediakan Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Cuma Tuhan yang percaya, diberkati, katakan aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati Tuhan, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Dengan senyum sukacita kepada Tuhan, katakan aku diberkati, kau diberkati untuk selama-lamanya kasih setia yang tidak pernah berubah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyatakan satu suara. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kau yang sanggup melimpahkan semua Tuhan, sanggup untuk menyediakan. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati Tuhan, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, ketenangan, kedamaian yang Kau limpahkan dalam hati kami Tuhan sampai pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk itu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala hal yang Kau kerjakan, yang Kau berikan Tuhan. Tidak pernah berkesudahan, lebih dan lebih, bahkan terlalu lebih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhan yang boleh kami panggil Bapa. Haleluya.
di dalam Tuhan, karena Dia yang memberikan kelegaan, Dia yang memberikan perhentian yang sempurna. Tenanglah Tuhan, hai jiwaku tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan kaki kami lenyap Tuhan, oh tetapi Tuhan menjadi bagian hidup kami. Yesuslah bagian, Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Sempurnalah tangan-Mu Yesus. Ku percaya Dia Allah yang setia, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap. Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia, setia Kau pagi hari ini kami ada di sini Bapa. Kau alasan kami Tuhan. Kedaulatan-Mu penuh atas setiap hidup kami pagi hari ini Yesus. Kami kagum hormat kepada-Mu Tuhan. Kami mengagumi segala hal yang Kau kerjakan atas hidup kami. Kami mengagumi semuanya Bapa. Bahkan yang belum kami alami pun Tuhan kami tetap kagum Bapa. Kagum kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang pegang hidup kami. Kau yang pegang masa depan kami. Kau yang pegang seluruh apapun aspek dalam hidup kami Bapa. Terima kasih kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa dahsyat. Allah yang kami puji dan kami sembah. Yang kami beri hormat pagi hari ini. Dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kota kami Purwodadi ada dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kota kami Purwodadi Tuhan. Engkau memberkati kota kami Purwodadi Tuhan. Tiada mustahil bagi nama-Mu. Tiada mustahil bagi nama-Mu. Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi sukacita bagi kami, kota kami Purwodadi. Bagi masyarakat yang masih terkena banjir, masih merasakan di bulan yang mereka adalah bulan suci, tapi mereka merasakan bagaimana beratnya untuk mencari makan. Tuhan, saya percaya Tuhan suka berkati kota kami Purwodadi. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami masih tetap bisa berkumpul. Kami ingin mendengarkan firman yang berasal daripada Engkau. Kami juga bukan hanya mendengarkan, kami ingin mengambil suatu langkah di mana kami ingin berani untuk dalam panggilan-Mu di tahun 2024 ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami yang selalu menunda, kami yang selalu menolak. Malah kami membuat Allah pada diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Roh-Mu berkata-kata dalam firman-Mu, dan kebenaran-Mu lah yang jadi. Bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Luar biasa di pagi hari ini kita masih bersama-sama bisa beribadah, walaupun ada beberapa jemaat yang tidak bisa, masih ada tergenang banjir, tidak bisa mengikuti. Tema pada minggu ini adalah tak bisa terus melarikan diri. Ini biasanya saya lihat di Instagram banyak pelari tapi dia punya tujuan. Kalau ini dia melarikan diri. Kita akan lihat Yunus 1 ayat 1. Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Yunus ini, mengapa firman Tuhan itu datang kepada Yunus? Dan Yunus itu siapa ya? Yunus itu adalah seorang nabi. Nabi biasanya mendengar suara Tuhan dan menyampaikan firman kepada orang-orang. Bisa juga firman itu berupa teguran, firman itu berupa peringatan, atau firman itu berupa hal-hal yang membuat untuk menjadi bertobat. Ya, firman itu juga terus kita dengarkan pada hari ini. Berlanjut, dan Tuhan masih ingin bicara sama kita, di mana kita juga harus membuka diri. Karena kalau firman itu ada dan firman itu disampaikan oleh Tuhan, tapi kita nggak mau membuka diri, dan gimana kita mau mendengar dia berbicara? Alkitab mengatakan firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai. Nama Yunus seperti burung merpati. Kalau tahu, Yunus itu namanya burung merpati atau bahasa Inggrisnya dove. Burung kalau ada badai biasanya diem apa terbang ke tempat yang lebih aman? Rata-rata dia terbang ke tempat yang lebih aman. Ya, burung itu badai datang dia melarikan diri karena mencoba untuk menghindari bahaya. Sedangkan nama Amittai yaitu nama dari ayah Yunus. Berarti Yunus ini tuh adalah putra kebenaran. Namun masalahnya Yunus melarikan diri. Di tahun 2024 ini kita harus punya pertanyaan bagus untuk diri kita, di mana apa yang kita hindari hari ini yang seharusnya kita kejar. Yang kedua, apa yang membuat kita lari. Mungkin di tahun 2023 kita sudah banyak sekali Tuhan panggil kita. Tuhan memanggil kita baik dengan firman, baik ada yang didatengin dengan mimpi, baik juga ada yang diinfokan dari teman ataupun pendeta mungkin, bahwa kita itu sudah dipanggil Tuhan, tapi kita masih melarikan diri di tahun 2023. Mungkin di 2024 dari Januari, Februari hingga hari ini banyak panggilan Tuhan, tapi kita masih melarikan diri.
Kita tidak ingin lari dari janji-janji Tuhan. Kita tidak ingin lari dari hal-hal yang kita takuti. Kita baca Yunus 1 ayat 2, ini mulai kelihatan. Yunusnya mulai lari. Ini Tuhan menyuruh Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Berarti kota Niniwe ini itu jahat, jelas. Sampai Tuhan berkata, bangunlah. Yunus disuruh bangun untuk pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan tidak selalu menyuruh kita, mungkin di 2023 kita disuruh yang gampang-gampang. Tuhan tidak selalu menyuruh kita untuk ke hal-hal yang kita sukai. Jadi ini adalah suatu kebenaran yang harus kita terima di tahun 2024, yang harus kita taati, di mana bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, belum tentu yang harus kita sukai yang kita lakukan, belum tentu yang harus nyaman yang kita lakukan. Seperti kemarin saya bersama teman-teman ke area banjir, belum tentu itu yang saya sukai untuk saya bisa ke area itu. Belum tentu juga kita pelayanan apapun, belum tentu itu yang kita sukai yang harus kita lakukan. Yunus memiliki alasan yang kuat mengapa ia tidak ingin pergi ke Niniwe. Niniwe itu zaman waktu itu, pada waktu itu Niniwe itu negara lain dari Israel dan ibu kota Asyur. Asyur itu besar, penduduknya besar, dan dia kalau menjajah negara lain itu enggak main-main, jajahnya enggak apa, mungkin lebih ngeri dibandingkan penjajah-penjajah kita, negara kita, karena masyarakatnya itu terkenal tanda kutip biadab. Ya, sedangkan Yunus itu nabi seorang kerajaan Israel pada zaman Samaria, pada kisaran abad sebelum ke-8 sebelum Masehi, yaitu pada Raja Samaria Yerobeam bin Yoas yang kedua. Dan Israel itu yang musuh seriusnya Niniwe. Berarti musuh terbesarnya, karena bangsa Asyur itu mengubur hidup-hidup bangsa Israel, membakar hidup-hidup bangsa Israel, menyisanya bukan menyisa langsung meninggal, enggak, dibiarkan hidup sampai mati. Berarti ibaratnya kita suruh melayani negara yang menjajah kita, yang tertanam bahwa aku tuh negaraku tuh dijajah oleh kamu loh, aku kok malah suruh melayani kamu gitu. Musuh terbesar. Yunus tidak tahu, dan mati. Yunus tahu dia tidak ingin melakukan, makanya Yunus tidak mau setelah ayat nanti berikutnya. Tapi Tuhan mengundang Yunus untuk melayani musuhnya. Apakah itu terdengar? Ada juga seseorang manusia yang lain di perjanjian baru yang dipanggil rela mati-matian dan melayani musuh-musuhnya. Tahu siapa namanya? Yesus. Nanti kita peringati pada Jumat Agung dan pada kebangkitannya pada Paskah. Jadi tahun 2024 ini Tuhan panggil. Dia memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak ingin kita lakukan. Berarti jangan harap untuk kita ingin, saya dipanggil untuk yang ingin saya lakukan saja. Berarti dia memanggil kita untuk yang hal-hal yang kita tidak sukai atau kita tidak ingin lakukan. Dan otomatis akan keluar dari zona nyaman kita. Cuma Tuhan itu cuma menuntut kita agar kita bersandar penuh sama Tuhan. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Di setiap saat kita merasa lemah, mungkin ada alasan kuat kita kenapa kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, tapi kita menunda-nunda untuk taat kepada panggilan Tuhan. Kita menunggu firman, kadang kita sering mendengar firman ataupun di sosial media ataupun lainnya yang kita lihat, mungkin artikel-artikel ataupun buku mungkin yang kita baca, kita selalu milih-milih dulu mana yang cocok sama aku ya, mana yang sesuai sama aku ya. Kalau nggak sesuai ya aku scroll aja kalau nggak sesuai. Alkitab pun juga sama, kita punya Alkitab, kita baca aja nanti dulu lah, saya baca yang lain dulu aja lah. Padahal seluruh isi Alkitab sungguh-sungguh itu suatu kebenaran, bukan kebenaran yang cuma ada di dunia ini, tapi kebenaran yang benar-benar Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Luangkan waktu, dan semua tokoh Alkitab yang di dalam Alkitab
mereka melakukan sesuatu itu apakah atas dasar ingin dari dirinya sendiri? Contoh Daud melawan Goliat. Daud ingin melawan Goliat di saat Daud usia 13 tahun dengan ketapel kecil. Sadrah, Mesak, Abednego, dia masuk ke dalam api. Apa dia mau dibakar hidup-hidup di dalam api? Daniel, bukan Daniel sini, Daniel di kitab Alkitab, tapi nanti siapa tahu singa-singanya ada juga. Daniel ingin masuk ke dalam gua singa. Apa dia mau? Tidak mau. Abraham menunggu 100 tahun untuk janji Tuhan, yaitu Ishak anaknya hadir. Disuruh Tuhan untuk benar-benar mengorbankan Ishak di atas mezbah. Apakah dia mau? Apakah ingin? Dari dirinya sendiri dia ingin? Yesus juga sama, mau mati di kayu salib. Berarti dia lahir sebagai manusia, tapi dia menderita dan mau mati di kayu salib. Apakah mau? Mereka semua taat kepada kehendak Allah. Mereka mau, bukan karena keinginan sendiri, tapi karena kehendak Allah. Karena kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi semua yang ada dari kita itu adalah persis dengan Allah. Tujuan hidup kita untuk Allah. Kita diciptakan bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Allah. Kita baca Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Berarti gini, Tarsis sama Niniwe itu seberangan. Tarsis itu kalau nggak salah sebelah barat, tapi kalau Niniwe itu ke timur. Ya, jadi kalau Tuhan nyuruh kita, misalkan kita mau ke mana nih? Ke utara, nanti akan ada kapal yang mau ke selatan. Ingat-ingat aja ya. Nanti kalau Tuhan nyuruh kita ke arah barat, bagian akan ada kapal ke arah timur. Berarti itu kapal bisa 1, bisa 2, bisa 3 malah ke arah yang berlawanan lebih banyak dibandingkan ke arah yang Tuhan suruh gitu. Berarti akan ada selalu kapal yang menuju arah yang salah. Kita mungkin datang ke gereja, di tahun ini saya harus kemana ya Tuhan? Ada kapal lain yang akan ada di kita mau, misalkan Tuhan nyuruh kemana, ada kapal lain lagi yang di tempat lain. Berarti kalau kita ngomong bisnis ataupun ngomong peluang, akan ada peluang lain yang akan kita buat kita bingung. Ya jangan sampai kita disuruh Tuhan ke barat tapi kok ngambil kapal yang ke timur. Oke, ada kapal lain yang menuju arah salah. Tuhan panggil Yunus pergi ke Niniwe, jaraknya 500 mil dari timur ke timur dari tempat Yunus, tetapi Yunus menjauh pergi ke Tarsis, letaknya 2.500 mil ke arah berlawanan. Kita disuruh ke 500 mil, tapi larinya 2.500 mil ke arah berlawanan. Lebih capek loh kalau tidak menaati Allah daripada kita harus taat kepada Allah. Karena kalau Yunus tidak taat, akhirnya lebih jauh dari yang dituju. Jadi kita lebih capek mempertahankan dosa yang telah kita ciptakan daripada kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan panggil kita di tahun 2024 ini untuk melakukan hal yang sama. Mungkin di tahun 2023 kita sudah dipanggil, tapi kita masih menunda-nunda. Ketika harus taat, tapi kita berlari ke arah yang lain. Kita selalu nyari perahu yang salah, malah kita berada di perahu yang salah. Berarti ketika Tuhan berbicara kepada kita, sepertinya ada pilihan untuk menaiki perahu lain. Berarti gini, hanya karena tampaknya ada banyak pilihan bukan berarti ada banyak cara. Kita harus ingat yang jalannya cuma satu, yaitu cara Yesus, cara Tuhan. Kita harus berada di perahu yang benar, kita harus menuju ke arah yang benar. Ketika Tuhan mengundang kita berada di dalam misinya di mana kasih karunia-Nya mencukupi kita untuk melayani misi. Kasih karunia ini yang tidak bisa menjadi bisa, yang kita tidak bisa terbebaskan terbelenggu dosa, yang kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita bisa menjalin hubungan lagi dengan Allah.
Kalau kita nggak ada kasih karunia, kita nggak akan bisa juga menjalin hubungan dengan Allah, kita selalu terpisah dengan Allah. Makanya Tuhan bersama kita, mukjizat terjadi, perubahan terjadi. Jangan sampai kita merasa mukjizat sudah nggak terjadi, Tuhan sudah tidak bersama kita, perubahan tidak terjadi, ya kita berada di perahu yang salah. Iblis akan mengalihkan perhatian kita. Ingat iblis kemarin di camp, jelas fungsinya iblis dari ngomong dulu, akhirnya kita dengar, habis itu mata mulai melihat-lihat, kita tergoda, habis itu masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati harus berbuat, kalau sudah berbuat ajak temannya untuk berbuat. Iblis itu pelan-pelan tapi pintar dan rajin. Iblis sangat rajin. Kalau kita pelayan Tuhan tidak rajin, jelas iblis lebih rajin. Jadi kecepatannya mungkin dia sebelum kita berpikir, dia sudah berpikir lebih dulu. Tapi kita bersama Tuhan. Kalau Tuhan bersama Tuhan, mukjizat terjadi, perubahan terjadi. Otomatis kalau kita di perahu yang salah, membuat kita lelah dan akhirnya berhenti. Ada 3 agar kita tidak melompat di perahu yang salah, agar kita bisa mengetahui bahwa saya tidak di perahu yang salah. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Saya juga belajar banyak keintiman, masih belajar. Jangan sampai keintiman saya itu sebagai suatu rutinitas. Karena gini, kita ngomong kita harus doa, kita ngomong harus pujian penyembahan, kita ngomong harus baca Alkitab, tiap hari kita lakukan itu. Tapi itu benar enggak untuk saya ingin lebih mengenal Tuhan, atau hanya untuk saya, kata orang-orang itu, karena teman-teman level rohaninya biar naik. Ada levelnya berarti, kayak main game berarti ini. Semakin banyak main game level saya naik nih. Bukan itu. Kita itu tanpa disuruh, tanpa target, tanpa checklist, harusnya kita mulai mencari Tuhan. Karena kita tahu kebenarannya dari mana? Dari Tuhan. Ya, kita akan membangun keintiman. Keintiman ini melihat diri saya sebenarnya mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hanya di hari Minggu, tapi Tuhan tiap waktu benar-benar kita ingin mengenal Tuhan. Siapakah Yesus? Kita menanyakan diri kita. Siapakah Yesus? Seperti apakah Yesus? Apa sifatnya? Apa karakternya? Apa pikiran Tuhan terhadap saya dan Anda? Bukan itu saja. Saat kita terbuka intim dengan Dia, siapakah saya sebenarnya di hadapan Dia? Tuhan mengubahkan kita, bagaimana kita menjadi intim dengan Tuhan? Kita mulai dengan doa. Gereja juga jelas rumah doa. Kalau kita merasa doa sendiri tidak enak, tidak semangat, boleh dong kita bersama komunitas, kita berdoa bersama. Gereja ini, tempat ini, asenan sudah luar biasa, diberkati kita dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kita bersyukur selalu gitu. Kita berdoa bersama di sini boleh. Kita sujud bersama boleh. Atau ke tempat teman-teman, misalnya saya ke tempat Mas Adit, kita makan bersama, kita berdoa bersama. Atau kalau merasa saya tidak punya teman, gereja adalah teman kita. Jadi gereja siap untuk menerima, untuk kita bergabung bersama-sama, berdoa, bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan bersandar kepada Yesus. Kalau nggak tahu siapa Yesus, seperti apakah Dia, apakah sifatnya, yuk kita belajar bersama, kita saling sharing, kita saling ingin mengenal lebih lagi Dia, karena kita nggak sendiri, komunitas juga penting. Oke, 2, mengaplikasikan Alkitab. Bukan sekedar baca Alkitab dengan sambil diam baca, kalau lebih ngerinya lagi malah kalau orang tua saya baca sambil ngomong malah bagus, luar biasa. Kalau ada juga anak-anak disuruh baca sambil, ayo keluarkan suaramu agar kedengaran di telinga, bagus. Tapi ada juga yang baca sambil mengeningkan cipta mungkin. Lama-kelamaan, makin lama tidur. Luar biasa. Jangan gitu. Ayat kita bisa kita mengerti, bukan cuma mengerti, karena awalnya baca harus belajar juga ingin mengerti. Ingin kita belajar lagi kedalamannya seperti apa ya gitu. Habis itu juga menerapkan dalam hidup kita. Karena berkat itu bukan hanya kata-kata, atau berkat itu bukan hanya yang kita tahu. Berkat itu juga selalu ada dalam perbuatan. Jadi kita baca Alkitab tapi perbuatan kita tidak mencerminkan baca Alkitab, ya berkat itu gak akan kelihatan.
Firman Tuhan juga bukan narasi atau kata-kata di kertas. Firman Tuhan itu mengubahkan kita, mentransformasikan tindakan kita yang awalnya tidak sabaran, kita menjadi sabar. Walaupun prosesnya juga lama, namanya baca juga lama. Kita baca Alkitab kan tidak mungkin selesai dalam sehari, butuh waktu kita semua butuh waktu, tapi kita mau diproses. Tapi kalau kita tidak memulai untuk mau diproses, tidak mulai untuk mau membaca, tidak mulai untuk mau mengerti, tidak mulai untuk mau menerapkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mentransformasikan itu? Kalau merasa aku nggak bisa ya, jujur dulu saya juga tidak suka baca firman, tidak bisa, tidak mau baca, ngapain? Mending aku pujian penyembahan aja dong. Pujian penyembahan memang wajib, tapi baca tentang kebenaran Tuhan juga wajib. Lama-kelamaan Tuhan akan mampukan. Ingat, oleh kasih karunia-Nya kita akan dimampukan. Akhirnya kita akan suka membaca. Yang ketiga adalah komunitas dengan orang-orang percaya. Komunitas ini adalah orang-orang yang menjalani hidup bersama kita. Mungkin suami istri itu masih kecil, tapi lebih besar lagi. Yunus adalah seorang nabi Allah, firman Tuhan datang kepadanya, dia tidak menyukai firman itu. Di ayat ketiga dia pergi ke Yafo, ketemunya siapa? Orang-orang yang suka Tuhan Yesus atau siapa? Ketemunya adalah kru kapal. Kru kapal itu adalah orang kafir. Kalau bahasa orang seberang sering ngomong kafir, kita juga ini orang kafir. Bukan keluarganya, bukan teman-temannya, orang yang tidak mengenal Tuhan malah. Berarti jelas dia tidak tahu panggilan Tuhan, karena dia tidak mengenal. Dalam hidup kita juga kita sengaja, mungkin bisa cross check dalam hidup kita, orang-orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama itu siapa? Mereka mulai membawa kita ke dalam kehidupan mereka enggak? Jika kita tidak tahu kemana kita harus tuju, kita enggak tahu kemana kita harus pergi, mereka malah dengan senang hati membawa kita ke tempat yang dia tuju. Berarti kita harus lihat komunitas kita siapa, komunitas kita itu siapa. Karena kalau kita nggak melihat, mereka malah dengan ayo ikut aku aja, ayo ikut aku aja. Tapi bukan panggilan dari Tuhan. Ikut aku aja untuk yang ke tempat tujuanku. Itulah iblis juga seperti itu, ayo ikut aku aja. Pastilah engkau mati apabila kau makan buah baik dan benar, baik dan jahat. Habis itu iblis tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh, godaannya selalu begitu. Di tahun 2024 ini saatnya kita masuk dalam komunitas yang benar. Mungkin ada yang ngomong gini, orang gereja nggak asik. Orang gereja itu kalau bahasa Alkitabnya terlalu farisi. Bener? Oh, enggak gitu ya. Kita harus juga asik. Kita harus mau menerima orang dari luar untuk masuk dalam komunitas kita. Tidak harus kita ngomong masalah gereja terus. Kita kan bisa ngomong kebaikan, tidak harus kita sebutin ayatnya. Yohanes 3 ayat 16, gak perlu kayak gitu kan ibaratnya. Kita bisa enjoy dulu, kita juga harus bisa bergaul bersama orang di luar sana. Jadi kita sering bilang, aku tidak bisa menemukan teman untuk yang membangun, untuk lebih mengenal Yesus. Yuk, gereja siap terbuka untuk kita semua, bukan untuk internal aja, tapi kita bisa membuka untuk orang eksternal. Jadi kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan baca banyak, ini baru kisah yang lebih dalam, Yunus 1 ayat 4 sampai 17. Saya akan baca satu persatu. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini angin ribut atau badai besarnya ini mirip dengan danau Yesus waktu di perahu bersama murid-muridnya di Danau Galilea, di mana badai ini terbentuk oleh badai supranatural. Berarti bukan badai-badai yang biasa-biasa pun, ini memang badainya luar biasa yang tidak bisa dikendalikan, walaupun nelayan atau kru kapalnya atau nahkodanya itu profesional semua. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya adalah Allahnya kecil, berarti dewa-dewa, karena bangsa Asyur adalah paganisme, penyembah berhala. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal, karena dia takut keberatan, dia buang dalam laut untuk meringankannya. Tetapi Yunus nabi Tuhan malah telah turun ke dalam ruang kapal dan yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak.
Ayat 6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Oh, berarti dia ngomong, yang lain juga berseru kepada Allah, kok malah kue turu, bahasa kasarnya ngono kan ibaratnya. Kok malah turu, ayo berseru Tuhanmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Walaupun orang tidak mengenal Tuhan, tapi tidak pernah menghakimi. Malah terkadang kita ngomong kita mengenal Tuhan, tapi kita selalu menghakimi seseorang. Ini yang orang tidak mengenal Tuhan aja, marilah kita buang. Berarti nggak langsung ngomong Yunus biang keroknya. Kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berarti mau lari lagi, tidur lagi lari, kena undi. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Berarti ini sudah mulai tanya identitasnya, siapa kamu? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Kalau kita ditanya begini, kita jawabnya apa? Ini sahut Yunus. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Bukan aku takut akan Tuhan dulu ya. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ini aku seorang Ibrani. Kita lanjut. Ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri. Akhirnya orang-orang yang di dalam kapalnya itu tahu, oh biang keroknya ini nih melarikan diri. Jauh dari hadapan Tuhan, hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab lautan semakin bergelora. Mereka masih bertanya, tidak mau. Yunus berani. Sahutnya kepada mereka, karena Yunus sudah telanjur ketahuan, atau ibaratnya Yunus memang sudah tahu bahwa dia itu lari dari Tuhan, makanya dia siap untuk menerima, atau dikatakan saya siaplah kalau harus mati, ibaratnya gitu. Sahutnya kepada mereka, ayat 12, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Berarti Yunus sudah mengakui kesalahannya. Tapi diangkat enggak sama orang-orang? Enggak lagi loh, orangnya enggak mau loh, ngangkat lagi loh. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk tidak membuang Yunus, untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Oh, orang tidak mengenal Tuhan aja tidak mau menghakimi loh, selalu memberi kesempatan. Ya, tapi tidak bisa, mau lari manapun tidak bisa, karena ini adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya rencana. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Tuhan di sini huruf besar, berarti mereka sudah menyembah bukan lagi Allah-Allahnya, tapi sudah mulai berseru kepada Tuhan, Tuhannya Yunus atau Tuhannya kita juga. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus dengan terpaksa. Mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16, orang-orang itu bukannya malah senang lempar Yunus ke situ, tapi orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Tuhannya adalah Tuhannya Yunus, Tuhannya kita juga. Lalu mempersembahkan korban sembelihan. Akhirnya mereka menyembah korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
Tuhan dapat menggunakan badai untuk membangunkan kita. Tuhan berkata kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita selalu menunda-nunda. Mungkin kita harus meminta maaf pada seseorang, mungkin kita harus melayani di gereja, yang belum melayani kita harus melayani, atau yang melayani lebih lagi melayani di gereja. Mungkin kita harus menjadi seorang yang baik, atau mungkin saya dulu orang yang gak baik, saya harus menjadi orang yang lebih baik. Mungkin saya harus berdamai apabila saya punya masalah dengan orang tua saya atau pasangan saya atau anak-anak kita, mungkin kita harus mulai berdamai. Yunus berpikir, biarlah saya pergi dan menyewa perahu. Kita tahu bahwa kita dapat lari dari Tuhan. Ingat ini, kita tahu bahwa kita bisa lari sejauh 2.500 mil, sejauh apapun kita dapat lari, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Pasti Tuhan akan menemukan kita dimanapun kita berada. Yunus pada saat di bawah dek kapal, dia tertidur lelap. Kita juga kadang tertidur, atau mungkin masih tertidur pada hari ini, tertidur di atas apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, tertidur di atas janji-janji Allah. Tuhan sekali-kali membangunkan, bangun. Kadang kita juga belum bangun. Ya mungkin rumah kita agak digoncang, atau mungkin dikasih air seperti ini, kita nggak tahu. Saya jujur kemarin lewat Putat, saya menghindari alun-alun sama Pak Asmoro sama yang lain. Alun-alun atau yang gereja kita yang lama itu. Saya ngomong kalau kesini saya takut mobilnya macet. Saya menghindari ke Putat, Jalan Baru. Wah ternyata lebih ngeri di sana. Luar biasa, ada arus. Berarti kita hampir satu mobil, ada yang tidur, ada yang misoh-misoh. Bukan misoh-misoh bukan berkata-kata kotor ya. Dalam arti gini, itu kenapa sih? Kok yang jalan dari kita berhenti sana nggak ada yang jalan? Kita selalu berkata begitu. Dan saya juga berkata, Pak Asmoro kapan nih Pak? Kita jalan kapan ini? Kita kapan ini? Keluarga di rumah juga khawatir. Mungkin khawatir mobilnya, nggak tahu juga. Bukan khawatir orangnya. Mobilnya bagaimana, aman? Oh ya aman gitu. Luar biasa. Dan orang-orang itu tetap mau bantu. Mungkin rumah saya nggak tergenang, saya juga jalan melihat rumahnya tergenang hampir kena genteng. Walaupun kita tidak merasakan badai, saya pulang itu kayak sedih. Kenapa Prodadi hampir 2 bulan ini berturut-turut, dan ini yang paling parah. Kita tidak tahu masalahnya apa, tapi kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita percaya Prodadi akan menjadi lebih lagi. Tuhan pakai untuk kota kita Prodadi, karena Prodadi baru Tuhan ingin bangunkan. Baru Tuhan ingin bangunkan dari tidur. Berarti Tuhan sekali-kali membangunkan kita dari tidur, dan sedikit guncangan kapal kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengirimkan badai yang besar. Jangan sering kita ngomong gini, badai ini tuh biasanya dari iblis. Sedikit-sedikit ini salah iblis. Terkutuklah iblis. Belum tentu. Mungkin badai di kota kita ini juga mungkin karena kita tidak pernah mau melindungi hutan kita atau macam-macam, kita nggak tahu lah case-nya. Ini juga untuk kita. Berarti orang-orang di kapal turun ke bawah dan membangunkan Yunus. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada Yunus. Mereka memiliki berapa tuntutan? Siapa kamu? Apa yang telah kau lakukan? Apa yang terjadi di sini? Badai ini bukan badai biasa yang tadi saya ngomong di awal. Badai ini memiliki konteks supranatural, sesuatu yang bukan kita inginkan, tapi selalu ada kekacauan. Badai ini tidak hanya membangunkan Yunus secara fisik, mungkin kita terkena badai, dan badai ini bukan untuk kita secara fisik aja kita dibangunkan, tapi juga secara rohani kita harus bangun. Ayat 9, Yunus menjawab, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Yunus menjelaskan siapa dirinya dulu. Kita selalu juga kalau kita dalam ditekan sesuatu, kita lalu ngomong saya. Padahal aku takut akan Tuhannya selalu di nomor 2. Berarti tapi dia juga untungnya dia masih berkata saya takut akan Tuhan. Berarti Yunus tahu bahwa Tuhan ini yang punya pegang kendali. Tuhan ini saya harus tunduk kepada janji-janjinya, meskipun lautan mengamuk, saya percaya Tuhan bisa mengendalikan laut tersebut. Tuhan mengingatkan kita tentang siapa diri kita harus bangun,
Kasih karunia ini akan melacak kita. Ayat 12, Yunus berkata kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Mungkin beberapa badai menyerang kehidupan kita, mungkin itu karena kesalahan kita, atau kita mudah untuk menyalahkan iblis, tapi manusiawi dong kita menyalahkan iblis. Tapi Yunus tahu ini salah siapa? Salah Yunus. Yunus tahu bahwa dia salah, sehingga badai besar menimpa semua orang di kapal. Makanya kita, terutama kepala keluarga, kita harus tahu siapa kita. Jangan sampai kita tahu ini kesalahan kita, keluarga bisa merasakan. Kita lanjut, ini ada suatu keselamatan. Yunus tahu dia salah, dia rela mati untuk orang-orang di kapal itu untuk tidak binasa. Jadi ini suatu keselamatan, di mana keselamatan bukan hanya memilih Yesus, tetapi keselamatan juga berarti kita menyangkal diri. Keselamatan berarti mengatakan bahwa akulah masalahnya. Saya adalah bagian dari masalah di sini. Kita mau diselamatkan, kita harus ngaku akulah masalahnya. Akulah yang berbuat dosa, akulah yang biang kerok. Saya tidak pernah akan masuk ke dalam kepenuhan anugerah keselamatan Kristus yang cuma-cuma atau kasih karunia kalau kita masih gak tahu bahwa aku yang salah. Yunus berkata bahwa Anda harus membuang saya ke laut, saya harus berdia mati agar saya diselamatkan. Yunus dibuang ke laut dan Tuhan datang dalam bentuk ikan besar. Dan dia mengistirahatkan Yunus di perut ikan besar yang walaupun pasti amis apa semua itu harus dihadapi. Niniwe itu sebenarnya banyak, itu rakyatnya itu menyembah dewa-dewa ikan. Bahasanya tuh ada nunu apa, saya kurang tahu detail, tapi dan akhirnya memang ikan besar ini juga Tuhan ada kesamaan di mana juga yang datang adalah ikan besar. Dari Yunus ini kita dapat lihat gambaran indah tentang keselamatan. Keselamatan itu apa sih? Kerelaan untuk berserah. Kita rela enggak untuk berserah? Jangan cuma kasih karunia Tuhan cuma-cuma untukku, tapi kita juga harus mau menyerahkan diri. Yunus berkata, lemparkanlah saya ke laut karena saya percaya badai ini akan reda jika saya berserah diri kepada Tuhan. Berarti gak akan reda kalau kita gak mau berserah kepada Tuhan. Sebelum lanjut saya akan cerita di pasal 2 itu sebenarnya Yunus berdoa, dia mulai mempercayai kasih karunia Tuhan. Akhirnya dia mau ke Niniwe yang 2.500 mil, dia dibalik sama Tuhan, akhirnya ke Niniwe mau. Dan akhirnya karena dia berdoa, dia tahu kesalahannya, walaupun di ayat 8 dia menyinggung bahwa orang-orang tersebut adalah menyembah berhala, tetap dia menyinggung itu, dia merasa dirinya benar. Habis itu dimuntahkan Tuhan keluar ke daratan, di mana ke Niniwe. Sebenarnya di Niniwe itu Yunus disuruh menyampaikan peringatan kepada kota Niniwe, di mana 40 hari kalau kamu tidak, ibaratnya 40 hari kamu akan dibinasakan atau ditunggang balikan. Yunus menyampaikan itu, di mana-mana dia berkeliaran dia nyampaikan itu, tapi sebelumnya itu tuh sebenarnya Niniwe itu sudah kena banyak bencana. Memang Niniwe itu butuh seorang nabi yang mengatakan suatu keselamatan ibaratnya. Malah Yunus kira saya ngomong 40 hari selesai kowe meninggal karena aku nah benci kowe ibaratnya gitu loh. Gitu, ternyata enggak. Tuhan, jadi Yunus sebenarnya tahu juga Tuhan itu tipenya berbelas kasih. Tuhan itu pengampun. Kita harus ingat ya, Tuhan itu belas kasih, Tuhan itu pengampun, tapi jangan seenaknya juga gitu. Ya, akhirnya setelah ngomong rakyatnya malah bertobat, rajanya juga bertobat. Akhirnya rajanya berkabung dan melakukan penyembahan kepada Tuhan, akhirnya percaya dan bertobat. Terkadang memang Tuhan itu datang pada saat kita jahat-jahatnya agar kita bertobat. Ya kan? Yunus marah.
Yunus balik lagi. Yunus balik ke negerinya di pasal 3. Yunus balik di negerinya. Yunus ngomong gini, aku udah tahu kok, makanya aku enggak mau ke sana Tuhan. Kamu pasti bakal ngampuni. Kamu pasti bakal memberi belas kasih untuk dia bertobat. Seorang nabi yang tidak memenuhi syarat. Seorang nabi yang bandel. Seorang nabi yang enggan, tapi Tuhan masih pakai loh. Dari pasal 1, dia mau mati, minta mati, ya udah aku lempar aja ke laut. Tuhan ambil dengan ikan besar. Di dalam ikan dia harusnya bisa mati, tidak mati. Tuhan masih kasih kesempatan. Di pasal 3 disuruh nyampaikan kebenaran di depan banyak orang. Orang-orang bertobat bukan karena Yunusnya, tapi karena Tuhan. Di pasal 4, di pasal 3 Yunus minta mati, pasal 4 lagi. Dia akhirnya balik ke negerinya setelah negeri Niniwe ini bertobat, balik ke negerinya. Habis itu panas sekali di negerinya. Akhirnya tumbuhlah pohon jara. Happy enggak dia? Happy. Yang membuat dia happy dia, happy. Setelah itu jarak lama ada cacing, makan pohon jara, akhirnya pohon jaraknya layu. Minta mati lagi, minta mati lagi. Sebenarnya ini kisah nabi kecil yaitu Nabi Yunus. Tuhan bisa pakai siapapun, walaupun senakal kayak Yunus. Dan kenapa ceritanya gantung Yunus? Karena Yunus yang sebenarnya itu kita ke depan melanjutkannya bagaimana ini? Kita mau tetap lari atau kita mengerti bahwa ini panggilan dari Tuhan? Cerita Yunus ini adalah wujud kasih yang sejati, wujud pengorbanan yang tertinggi yang dilakukan bukan oleh seorang nabi tapi dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Supaya apa? Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, kemuliaannya, kemasyurannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Makanya pasal-pasal yang selanjutnya itu kitab Yunus itu nanti baca sendiri di pasal 3, pasal 4. Layakkah? Tuhan sampai bilang layakkah kamu itu marah Yunus? Tuhan mengasihi pohon jara, apalagi orang-orang di Niniwe. Tuhan kasih. Jadi Tuhan bilang layakkah kamu itu marah? Dan Tuhan mau ngomong ke kita, layakkah kamu itu komplain? Kita diberi hidup sama Tuhan, layaklah kita komplain. Banjir komplain enggak? Wah enggak, luar biasa, haleluya. Layaklah kita komplain. Aku datang kepadamu, Tuhan datang kepada kita, Tuhan mengambil kita. Itu wujud kasih yang sejati adalah kasih yang mengorbankan diri. Oke, kita ngomong kasih, Tuhan mengorbankan diri. Kita belum tentu bisa mengorbankan diri kita nyawa. Kita lebih permudahlah. Mau nggak kita mengorbankan diri? Kata korban bagi Tuhan kan berhubungan dengan nyawa. Tapi kata kita, mau nggak kita melayani orang yang belum mengenal Tuhan? Mau nggak kita melayani orang yang kita anggap sebagai musuh kita? Mau nggak kita melayani orang agar mereka mengenal Tuhan? Itu juga berkorban semuanya. Tapi kita Tuhan sudah berkorban lebih dulu untuk kita. Gak usah ngomong mau, aku pasti mau Mas Agung. Karena Tuhan sudah berkorban untuk saya. Maka saya akan berkorban untuk melayani orang. Makanya kalau kita ditawari pelayanan dari Mbak Rachel mungkin, dari teman-teman, mau gak melayani? Jangan ngomong gak mau, siap, saya siap. Tahun 2024, Alive in Calling. Oke, Yunus lari dari panggilan Tuhan, taat dengan berat hati setelah selamat dari perut ikan. Sedangkan Yesus rela taat akan panggilan Bapaknya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nanti kita peringati.
Yunus menyampaikan pesan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan Yesus menyampaikan Injil dengan mengorbankan diri. Yunus dicampakkan ke dalam badai karena dosanya sendiri untuk menyelamatkan awak kapal, sedangkan Yesus dicampakkan ke dalam badai murka Allah karena dosa kita untuk menyelamatkan kita, karena kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum kita ada, kita sudah Tuhan tentukan. Sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu kita mau kemana. Tidak akan, walaupun kita memilih untuk jalur dosa, tapi Tuhan tetap ingin menyelamatkan kita karena sudah dimuat, sudah Tuhan katakan sebelumnya. Yunus berada di perut ikan atau di dalam tersebut adalah maut karena ketidaktaatannya dan dimuntahkan di hari yang ketiga, sedangkan Yesus mati disalib mengalami maut karena ketidaktaatan kita dan bangkit di hari yang ketiga. Tahun 2024 kita tidak bisa lari lagi. Mau lari kemana lagi? Tahun 2024 kita harus menyerah kepada Tuhan. Yunus itu namanya adalah burung merpati atau dove. Reaksi spontan burung merpati adalah terbang menjauhi dari badai. Tapi burung merpati kalau di dalam kekristenan adalah lambang dari Roh Kudus. Alkitab mengatakan Roh Kudus turun ke atas kita. Saat kuasa Tuhan turun ke atas kita, Ia mengambil situasi-situasi yang mustahil, dan kita bisa mulai berjalan ke dalam berbagai kemungkinan yang ada di dalam Tuhan. Makanya kalau kita hidup, kita tahu bahwa Roh Kudus turun ke atas kita. Saat kuasa Tuhan turun ke atas kita, semuanya diambil alih. Saya tidak tahu pergumulan kita apa di tahun 2024. Mungkin kita punya nama saya juga ada, nama saudara-saudara juga ada. Pasti kita memiliki arti kenapa kita dikasih nama itu. Ataupun lebih parahnya, makin kita besar banyak nama-nama yang dari teman-teman, berarti kayak memberikan identitas baru, bahwa kamu tuh seperti ini, kamu tuh seperti ini, kamu tuh seperti ini. Wah, kita sudah dapat identitas, berarti kita sudah punya identitas melalui akte lahir, KTP, tapi kita masih dikasih identitas juga sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Kamu seperti ini, kamu tuh orangnya pemalu, kamu tidak bisa kok, kamu tuh orangnya tidak pinter, makanya orang rajin ya. Oh, selalu ngomong begitu terus. Kita banyak sekali identitas yang diberikan pada kita, tapi kita harus berhenti mendengarkan apa yang dunia katakan kepada kita. Jadi tahun 2024 ini kita siap menerima panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, anak life in calling. Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Katakan, saya tidak takut lagi. Kita katakan, saya tidak takut lagi. Saya tidak perlu lari lagi. Saya putuskan untuk mengikut Yesus. Sebenarnya poinnya penting adalah di pasal Yunus 1, 2, 3, 4. Siapa yang punya acara? Tuhan. Tuhan bisa menghentikan badai, Tuhan bisa bikin badai, Tuhan bisa menghentikan badai. Tuhan bisa narik kita dari kita lari, bisa tarik ke pulang lagi ke tujuannya Tuhan, bisa. Tuhan bisa menobatkan negara yang paling jahat atau kota yang paling biadab. Tuhan bisa berubah bertobat orang-orangnya. Orang kru kapal yang menyembah dewa-dewa bisa menyembah Dia. Tuhan bisa membuat pohon jara untuk melindungi kita dari panas. Tuhan juga bisa membuat layu pohon jara. Tuhan bisa menyuruh nabi-nabinya. Tuhan memakai nabi-nabi yang walaupun kita tidak memenuhi syarat sebagai nabi, semua bisa. Tapi siapa yang lawan? Nabi Yunus. Bukan orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang yang tidak tahu firman, bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi malah terkadang orang yang merasa dirinya mengenal Tuhan yang akan membenarkan dirinya. Berarti dia memakai Allahnya sendiri. Kan aku seorang Ibrani. Karena aku tahu pasti Tuhan akan gini, makanya aku tidak suka.
Karena dia mencari yang dia sukai. Dia menciptakan Allahnya sendiri. Seperti dosa pertama kali Adam dan Hawa, ular berkata, kamu kalau makan itu kamu akan bisa seperti Allah. Akhirnya ambil. Karena manusia ingin jadi seperti Allah. Ingat, kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Gak perlu jadi seperti Allah, kita serupa dan segambar seperti Allah. Kita harus tahu hidup kita untuk Allah. Lahir dari Allah, kita harus tahu tujuan kita untuk Allah. Jangan sampai kita membuat Allah kita sendiri dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan, ini minggu-minggu yang luar biasa, banyak kesedihan yang saya rasakan. Saya sering gitaran sendiri di kamar, merasakan bahwa kematian Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya merasakan sekali, Tuhan, kenapa Engkau luar biasa dalam hidup saya. Kita harus memaknai Paskah ini, Jumat Agung ini dengan benar-benar beda sama tahun-tahun yang sebelumnya. Karena Tuhan telah hidup. Tuhan, kalau Tuhan tidak hidup, Tuhan tidak bangkit, kita nggak tahu akan ada hari esok, Bang, enggak? Walaupun mungkin kita punya penyakit atau kita punya pergumulan masalah keuangan, punya pergumulan apapun itu, Tuhan panggil kita bahwa akan ada hari esok karena sebab Dia hidup. Mari kita nyanyi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mari kita bangkit bersama-sama, kita mengakui sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, akan ada hari esok, pada hari esok. Sebab Dia, katakan dengan imam saudara-saudara, ku tak gentar, ku tak gentar, sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berat
pemusik sama WL nyanyikan refnya dengan pelan-pelan. Jemaat, kita mau berdoa masing-masing agar kita tahu pergumulan kita apa. Kita tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan pada tahun 2024. Kita berkata-kata pada Tuhan. Silakan sambil WL dan singer musik untuk mengalunkan lagu ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Engkau telah memanggil kami. Kami siap Tuhan, kami siap untuk bersama dengan melayani Engkau. Kami tidak tahu untuk mau kemana, tapi kami yakin karena kami bersama dengan Engkau. Karena mukjizat pasti akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Karena Engkau sendiri mukjizat terbesar kami. Engkau telah mati dan rela bagi kami yang memberontak kepada Engkau. Saya percaya Tuhan, tahun 2024 ini Engkau memanggil kami agar kami benar-benar berserah dan bersandar penuh kepadamu. Kami benar-benar ingin mengandalkan Engkau. Tidak ada Allah-Allah lain lagi di dalam diri kami atau diri kami sebagai Allahnya. Saya percaya Tuhan, Engkau menuntun kami melalui Roh-Mu. Kau menuntun kami dari hari ke hari untuk kami ingin lebih mengenal Engkau, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak gentar. Kami percaya bahwa akan ada hari esok karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkaulah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Saya percaya Tuhan, Engkau berkati kami dan keluarga. Engkau sertai kota kami Purwodadi. Engkau sertai negara kami Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Bapa, hamba-Mu sudah taat untuk menyampaikan isi hati-Mu dan sudah sampai kepada seluruh jemaat apa yang sudah kami dengar yang berasal daripada-Mu dan dipimpin oleh Roh Kudus Engkau meteraikan. Sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini, firman-Mu tidak akan dicuri oleh si jahat, tetapi disembunyikan dan disimpan di dalam ruang Maha Kudus, di dalam roh kami. Dan ketika kami taat untuk setiap firman yang kami dengar, Engkau Roh Kudus yang memberikan pimpinan berikutnya. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan firman ini. Berkati kesehatannya, berkati pertumbuhan kasihnya kepada Engkau, cintanya kepada Engkau. Berkati seluruh keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pula pelayanannya. Yang dari hari ke hari Engkau tambah-tambahkan, growing, bertumbuh di dalam Engkau. Begitu juga Engkau melihat akan seluruh jemaat ini yang menerima dan tanggap akan panggilan-Mu di minggu yang kudus, di bulan yang suci. Ketika kami menyambut akan bulan yang kudus, Paskah, maka Engkau bekerja lebih lagi Tuhan untuk menyapa kami. Bukan hanya dengan hal-hal yang manis saja, tetapi dengan kejutan, dengan guncangan apa yang kami dengar, yang kami rasakan di sekitar kami. Di situ Engkau beracara, Engkau yang berwenang, Engkau yang berdaulat. Buatlah seluruh jemaat-Mu tanggap dan sensitif ya Tuhan, tanggap terhadap setiap kali Engkau menyapa kami. Izinkan jemaat-Mu mengucap syukur, menaruh hormat dalam bentuk persembahan yang sebentar kami akan himpun bersama-sama. Sucikan, kuduskan apa yang kami kumpulkan ini Tuhan. Boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia karena ku tahu
kami mengangkat kedua belah tangan kami, tersenyum kepada Engkau, dan kami taat kepada setiap pengutusan-Mu. Lihat jemaat-Mu ini Tuhan, mereka dikasih oleh Engkau, dicurahkanlah berkat pada siang ini dari tahta Allah Bapa di Sion, serta kasih Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata bersama, amin.